Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan saya. Kali ini saya dapat kiriman nih, ya, kiriman CPU Pump It Up ya. Nah, ini saya bongkar dulu, masih dibungkus ya. Jadi saya bongkar dulu packingannya. Nah, ini teman-teman, masih di packing. Nah, ini ya, ini CPU Pump It Up teman-teman. Mungkin yang belum tahu apa sih Pump It Up itu ya. Pump It Up itu dia mesin game teman-teman ya, yang biasanya kayak di time zone gitu ya. Ini CPU nya seperti ini, saya tarik dulu. Dia CPU nya seperti PC biasa teman-teman ya, masih seperti biasa nih tuh ya, seperti PC biasa, cuman karena dia pabrikan pasti ada perbedaan ya teman-teman ya. Nah, ini kata yang punya rusaknya nggak bisa nyala teman-teman. Nanti kita coba dicek dulu ya. Sekarang kita buka dulu. Nah, ini kita buka bautnya teman-teman. Bautnya ada dua, sini sama sebelah sini ada dua ya. Kita buka dulu. Kita kumpulin bautnya biar nggak hilang. Nah, ini teman-teman ya, di sini tuh ini ada bawaannya ya, CPU bawaannya, ini prosesornya ya. Soalnya dia pakai Intel Celeron ya, L430 1,8 GB. Chipsetnya pakai Intel G41M ASRock ya. Terus RAM-nya 1 GB. Ini VGA nya NVIDIA GeForce GT 210 512 DDR3. Ini hard disknya SATA 250 sama power supply nya 240 watt. Nah, ini CPU bawaannya teman-teman ya, cuman kadang memang ada beberapa perbedaan. Kadang kalau misalnya sudah kita upgrade ya, itu nanti dia akan berbeda ya. Ini keterangan CPU bawaannya, cuman kita nggak tahu ini masih bawaan semua atau memang sudah pernah diganti ya. Oke, ini cara bukanya tinggal ditarik aja teman-teman, tinggal tarik ke belakang ya, tinggal dilepas. Nah, ini dalamannya teman-teman, tuh dalamannya. Nah, simpel sekali teman-teman, dia cuma ada power supply, hard disk ya, ini mainboardnya, ini VGA. Nah, ini perbedaannya sama PC. Di sini dia ada kontrolnya ya teman-teman ya, atau buat IO ya, buat IO dia gabung sama sebelah sini teman-teman ya. Ini soket JAMA namanya ya, soket JAMA. Dia difungsikan buat
pijakan ya, pijakan yang di depan itu yang diinjek-injek tuh. Nah itu dia ngambil datanya dia dari sini ya. Itu teman-teman, kita lanjut tes dulu ya, tes nyala dulu biar ketahuan. Oke teman-teman, kita akan tes dulu ya. Jadi biar ketahuan, kita nanti tes dulu CPU nya ya. Nah ini buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu atau masih belajar ya, ini sebenarnya hampir sama dia seperti komputer biasa ya, cuman bedanya kalau di CPU game ya itu harddisk ya, harddisk ini ya harddisk ini versinya Prem 2 ya, versi 10. Ini di dalamnya dia ada gamenya, terus ada nih kayak flash disk nih teman-teman ya. Ini namanya USB-Key ya, atau biasa disebut dongle. Nah ini untuk biar CPU ini tidak bisa dibajak, dia harus ada ini ya. Kalau tidak pakai ini, gamenya tidak akan bisa jalan teman-teman. Nah ini namanya USB-Key ya. Ini kalau Palm It Up itu produk Korea teman-teman ya, produk Korea. Oke ya, kita tes, kita colokkan kabel VGA teman-teman. VGA nya kita colokkan ke port VGA ya, sebelah sini. Port VGA, terus nanti kabel AC nya di sebelah sini ya teman-teman ya. Saya carikan colokan kabel AC nya dulu, sama kita nyalain monitornya dulu teman-teman. Ini teman-teman ya, monitor udah saya colokin, kita tinggal colokin kabel AC nya ya. Kita tes nah, ini teman-teman ya, CPU berjalan ya, kipas fan-nya muter, monitornya ya tidak bisa on teman-teman, padahal monitor itu sudah saya colokkan ya. Nah kalau nemuin kasus seperti ini teman-teman, biasa yang sering terjadi itu bisa karena RAM ya, gagal baca RAM, atau baterai BIOS, atau dari VGA juga bisa, kalau enggak dari tegangan power supply ya. Nah itu yang harus kita cari satu persatu ya teman-teman ya. Kita coba pindahkan dulu teman-teman. Ini kan ada 2 slot ya, jadi dari RAM slot 1 ke slot 2 kita coba pindah RAM-nya. Oke, kita cabut dulu teman-teman, cabut dulu. Nah kita lepas RAM-nya ya, dia pin locknya di pinggir ini ya teman-teman ya, ini buat pin locknya nih. Nah kita pindah ke sebelah teman-teman. Ini ditekan teman-teman ya, dari atas. Usahakan sampai benar-benar pas ya. Oke, ini sampai dia kekunci teman-teman, pojoknya pinnya. Coba kita tes lagi teman, kita colokkan, hasilnya masih sama ya, jadi masih belum mau. Nah sekarang kita coba cek bagian tegangan teman-teman. Tegangannya berarti kita harus lepas ini dulu ya. Oke, kita cabut dulu, kita siapkan avometer. Oke, kita siapkan avometer ya teman-teman.
Jangan lupa ceknya bagian DC. Ini saya pakai voltmeter digital ya, mau voltmeter digital apa manual sama aja. Terus kita lepas di bagian sini ya teman-teman ya, sini. Tapi ini kan agak susah, jadi harus ngelepas bagian sini dulu nih posisinya, karena dia di bawah teman-teman. Nah, kita lepas dulu. Ya, disknya teman-teman kita geser dulu sebelah. Nah, ini kabelnya teman-teman, kabelnya ya. Nah, jangan lupa kita jumper dulu teman-teman di sini. Saya carikan jumper dulu teman-teman. Nah, ini jumpernya saya pakai timah aja teman-teman, pakai potongan timah aja. Kita sambung ke warna hijau, hijau sini teman-teman ya, hijau sama hitam. Nah, gini ya teman-teman, hijau sama hitam. Kita sambil tes colok dulu teman-teman. Ini kabel AC nya kita colok dulu. Nah, dia apa namanya, power supply nya sudah menyala ya teman-teman. Kita cek tegangan dulu. Ini ya voltmeternya biar kelihatan. Kita cek dulu tegangannya teman-teman. Dia ini 1 ground ya, ini 1 ground. Kita lihat tegangan 3,3 teman-teman, kabel oranye ya. Di situ 3,4, oke masih bagus ya. Terus 5 voltnya 5,2 bagus. 12 voltnya kita cek 12,2, oke bagus teman-teman ya. Jadi power supply nya dia masih bagus, nggak ada masalah. Oke, kita cek yang lain dulu seperti baterai CMOS. Kita cabut lagi, berarti ini kondisi masih oke ya. Nah, ntar kita tancepin sini lagi. Nah, ini baterai CMOS ya teman-teman, sebelah sini. Ini kita lepas, dia ada pengaitnya di pojok, tinggal didorong aja. Dia udah keluar teman-teman, saya tinggal dicongkel lagi. Kalau udah keluar dari capitan, kita cek teman-teman ya. Ini tegangannya dia 3 volt. Nah, teman-teman ya. Kita cek tegangannya. Si bagus nggak? Nah, tegangan di sini menunjukkan 2,7 teman-teman ya. Nanti coba kita ganti saja ya baterainya. Soalnya kadang karena baterai BIOS ini dia bisa bikin tegangan apa boardnya nggak nyala juga bisa ya kalau tegangan turun. Oke, coba kita tes ganti aja teman-teman. Oke teman-teman, ini baterainya, baterai penggantinya ya. Coba kita pasang kembali baterainya.
Oke, kita tes lagi teman-teman, apakah dia sudah hidup atau masih sama aja. Ya, ternyata masih sama ya teman-teman, ternyata masih sama. Mainboard induknya dia nggak mau hidup ya. Oke, kita bongkar semua aja teman-teman. Di mainboardnya nanti kita bongkar semua, kita tes di mainboardnya saja. Oke teman-teman, ini mainboardnya udah saya bongkar ya, udah saya copot. Nah, kita nanti tes dulu. Nah, kita tes dulu. Ini power supply-nya ya. Dari power supply-nya nih. Power supply kita colokkan ke sini. Kita tes tanpa connect device ya. Kita colok semua. Nah, ini kan ada VGA onboard ya teman-teman, kita gunakan VGA onboardnya, jadi tanpa tes, tanpa VGA dulu, biar bisa ketahuan apakah mainboard ini hidup atau enggak. Kita tes teman-teman ya, coba kita colokkan ke power supply. Agak susah ya tempatnya teman-teman, sempit. Nah, ini kita colokkan tapi tetap tidak mau ya teman-teman. Jadi cuman kipas menyala tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi memang mainboard ini bermasalah teman-teman. Bermasalah, nanti kalau memang bisa di repair ya kita repair mainboardnya, kalau nggak bisa ya memang harus diganti teman-teman mainboardnya. Jadi ini mainboardnya tidak bisa start ya. Oke teman-teman, ini dari hasil pengecekan tadi ternyata ini ya teman-teman ya, di bagian power supply teman-teman ada yang terbakar nih teman-teman ya, ada yang terbakar. Jadi ini tuh walaupun dia terbakar tapi tetap arus listrik masih bisa jalan ya, listrik bisa jalan, cuman di komponen ini kan harusnya tahanannya 0 ya, jadi kayak semacam cycling gitu, cuman karena ini kondisinya pecah teman-teman ya, ini pecah dia. Nah ini tahanannya dia naik, jadi mengganggu di power supply. Soalnya saya curiga itu dia ada suara aneh dari power supply ini, jadi kayak suara apa, tikus ya, denyut tikus gitu, cerit gitu tadi. Makanya saya curiga, saya bongkar, ternyata ada yang pecah ya. Tadi nggak sempat apa di video ya buat bongkar power supply nya, saya tadi kepotong, jadi waktu rekam ini malah kelewat teman-teman ya. Tapi yang penting udah ketahuan ya. Dari sini kini udah saya pasang semua teman-teman, udah saya pasang semua ya. Coba kita tes dulu ya, mudah-mudahan berhasil. Soalnya kalau dari pengetesan apa mainboard dia udah normal ya,
tinggal ini kita ngetes gate-nya sudah masuk apa belum. Oke teman-teman, kita colokan kabel VGA nya udah ya, kabel VGA colok, terus kita colok kabel AC nya. Nah kita tinggal lihat di monitor teman-teman, monitornya kita lihat tuh, dia sudah loading ya. Kita tinggal nunggu, biasanya dia ada berapa menit ya, nggak begitu lama. Nah dia karena game ini sebenarnya online teman-teman ya, cuman untuk versi yang barunya. Kalau yang ini kan udah ngikutin versi yang lama, jadi dia nggak bisa online, jadi harus upgrade dulu baru dia online. Nah ini ya teman-teman ya, sudah selesai. Oke teman-teman ya, yang penting sudah ketahuan masalahnya. Buat kalian yang masih belajar, kalau memang ada yang masih bingung atau mungkin nemuin sesuatu, kalau mau bertanya silahkan bertanya ya teman-teman, bisa di kolom komentar. Oke itu aja teman-teman video dari saya, semoga sedikit bermanfaat buat kalian yang masih belajar. Saya akhiri, jangan lupa nanti kalian subscribe, komen, like ya, biar vlog saya tambah berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.